Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Raharjo selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pembelajaran dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya Nurmirza Nelia dan teman saya Denia Syafa Kamila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyusunan alat penilaian proses bagian 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan alat penilaian proses bagian 2 yang terdiri dari tahap penyusunan penilaian proses dan pengembangan penilaian proses pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teknik penilaian. Apa sih teknik penilaian itu? Ya, teknik penilaian adalah metode atau cara penilaian yang dapat digunakan guru untuk mendapatkan informasi tentang proses dan produk belajar peserta didik. Nah, di sini teknik penilaian terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap dapat dilakukan dengan cara observasi, penilaian diri, dan jurnal. Yang kedua, penilaian pengetahuan yang dapat dilakukan dengan cara tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan yang bisa dilakukan dengan tes praktik, proyek, dan portofolio. Tahap penyusunan penilaian sikap. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan sikap yang akan dikembangkan, menentukan indikator, dan merancang kegiatan pembelajaran. 2. Pelaksanaan, dengan mengamati perilaku peserta didik, mencatat perilaku peserta didik, dan menindaklanjuti hasil pengamatan. 3. Pengolahan, hasil penilaian sikap direkap, pembahasan hasil penilaian yang kemudian terbentuklah hasil deskripsi nilai peserta didik. Tahap penyusunan penilaian pengetahuan. Tahap persiapan meliputi menentukan tujuan penilaian, menentukan pembatasan terhadap bahan yang akan dinilai, membuat kisi-kisi, soal, dan kunci penilaian. Tahap pelaksanaan penilaian. Melaksanakan penilaian sesuai jadwal. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan. Tahap pengolahan. Kegiatan di dalamnya terdapat hasil evaluasi peserta didik atau siswa yang telah dilaksanakan. Guru dapat mengolahnya dan memberi bobot dengan melakukan tindakan berikut. 1. Cara kuantitatif, penyajian penilaian dalam bentuk angka. 2. Cara kualitatif, penyajian penilaian dalam bentuk pernyataan atau penggolongan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Denia Syafa Kamila. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya adalah penyesuaian penilaian keterampilan. Yang pertama, pemetaan kompetensi dasar. Pemetaan ini akan menentukan langkah selanjutnya. Yang kedua, penentuan ketuntasan belajar. Ketuntasan ini ditentukan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya adalah perancangan bentuk dan teknik penilaian seperti menetapkan jenis tes apa yang akan diberikan, tertulis atau lisan. Langkah berikutnya adalah perancangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian keterampilan untuk memperoleh informasi ketercapaian KD. Dan langkah terakhir adalah pengolahan penilaian keterampilan untuk mengetahui pencapaian kompeten keterampilan, untuk memperbaiki prosedur pembelajaran dan bahan penyusunan. Nah, ada 3 faktor yang perlu dipahami oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. 3 faktor itu memiliki posisi strategis guna membawa siswa dapat mencapai satu tahapan. 3 faktor tersebut adalah cara belajar, metode belajar, dan tujuan belajar. Nah, pengembangan penilaian proses pembelajaran memiliki beberapa faktor, di antaranya ranah afektif, yaitu watak, perilaku, perasaan, sikap, minat, emosi, motivasi, dan kecenderungan nilai-nilai. Selanjutnya adalah keberhasilan belajar didukung oleh faktor afektif, yaitu afeksi tinggi akan keberhasilan secara optimal. Berikutnya adalah inventory ranah afektif melalui pengamatan, wawancara, dan angket.
Berikutnya adalah hasil inventory afektif untuk memotivasi siswa agar lebih berminat untuk belajar lebih baik sehingga pencapaiannya lebih optimal. Dan terakhir adalah afeksi dalam pembelajaran agama. Dalam pembelajaran agama pasti akan terlihat dalam bentuk tingkah laku keseharian. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.